Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan membahas topik yang sangat krusial dalam akuntansi perpajakan, yaitu mengenai kewajiban atau utang. Sebelum masuk lebih dalam, perkenalkan nama saya Aisyah Safa Asyada dengan NIM 3 digit terakhir 289. Halo, perkenalkan nama saya Citra Putri Siswanto dengan NIM 3 digit terakhir 296. Perkenalkan, nama saya Fatimah Paulina dengan 3 NIM digit terakhir 284. Perkenalkan, saya Naila Nindya Safitri dengan NIM 3 digit terakhir 283. Halo, saya Ayu Hendin Dita Dani Prastiwi dengan 3 digit NIM terakhir 291. Yuk kita langsung mulai. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu kewajiban lancar. Dalam akuntansi, kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Contohnya ada banyak, mulai dari utang bank, utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang dividen, utang wesel, hingga pendapatan diterima di muka. Nah, di bagian pertama ini kita akan membedah yang namanya utang bank. Menariknya, dalam aspek perpajakan, tidak ada pembeda eksplisit antara utang bank jangka pendek maupun yang jangka panjang. Semuanya diperlakukan sama. Betul sekali nih apa yang sudah disampaikan oleh teman saya Safa. Tetapi ada strategi perpajakan yang perlu kita perhatikan di sini. Nah, ketika perusahaan membuka hutang di bank, seringkali nih bank itu mewajibkan kita untuk membuka tabungan atau deposito juga. Jadi disinilah penentuan pajak penghasilan atau PKP menjadi lebih menarik. Dana deposito yang berasal dari pinjaman itu bunganya tidak boleh ditambahkan dalam perhitungan PKP. Karena apa? Karena sudah terkena PPh final sebesar 20%. Tetapi biaya bunga pinjaman itu bisa memperkecil PKP-nya dengan 2 ketentuan utama dari pemerintah. Nah, yang pertama, jika rata-rata bunga pinjaman itu lebih kecil atau sama dengan rata-rata depositonya, maka bunga pinjaman tersebut itu tidak boleh dibebankan sebagai biaya sama sekali. Nah, tetapi jika sebaliknya, jika rata-rata bunga pinjaman lebih besar, maka hanya bunga atas rata-rata pinjaman yang melebihi rata-rata depositonya itu boleh dibebankan. Agar lebih jelas, mari kita bedah contoh kasus PT Indoraya tahun 2005. Perusahaan mendapat pinjaman maksimal sebesar 200 juta rupiah dengan bunga 20%. Setelah dihitung secara rata-rata per bulan selama setahun, didapatkan data sebagai berikut. Berdasarkan data deposito, Januari 0 rupiah, Februari 25 juta rupiah untuk 2 bulan, April hingga Agustus 46 juta rupiah untuk 5 bulan, dan September hingga Desember 50 juta rupiah untuk 4 bulan. Total akumulasinya adalah 480 juta rupiah. Jadi, kalau dibagi 12, rata-rata deposito per bulannya adalah 40 juta rupiah. Sedangkan untuk pinjaman, Januari 0 rupiah, Februari hingga Mei 25 juta rupiah untuk 4 bulan, Juni hingga Juli 150 juta untuk 2 bulan, dan Agustus hingga Desember 200 juta untuk 5 bulan. Total akumulasinya ada 1,8 miliar rupiah. Sehingga rata-rata pinjaman per bulannya adalah 150 juta rupiah. Kesimpulannya, karena rata-rata pinjaman lebih besar dari deposito, maka bunga yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah 20% dikali selisihnya, yaitu 150 juta dikurang 440 juta rupiah. Hasil akhirnya adalah 22 juta rupiah. Sekarang saya akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu mengenai utang usaha. Jadi utang usaha ini muncul ketika perusahaan ini membeli barang atau jasa secara kredit. Jadi perusahaan ini belum bisa langsung membayar saat transaksi terjadi, melainkan akan melunasinya di kemudian hari. Jadi dalam pencatatannya, utang usaha ini itu bisa dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode bruto dan juga metode neto. Nah, selain itu, kalau perusahaan membeli barang kena pajak, maka akan dikenakan PPN yang disebut dengan pajak masukan. Jadi pajak masukan ini nantinya bisa dikreditkan dengan pajak keluaran saat perusahaan ini melakukan penjualan. Sebagai contoh, kita lihat dari transaksi pada PT Ridosya tanggal 31 Januari 2012. Pada saat itu perusahaan membeli barang secara kredit sebesar 15 juta. Karena barang tersebut dikenakan PPN 10%, maka muncul pajak masukan sebesar 1.500.000. Jadi total kewajiban yang harus dicatat menjadi 16.500.000. Karena itu jurnalnya adalah
mencatat pembelian sebesar 15 juta di debit dan pajak masukan sebesar 1.500.000 di debit, serta mencatat utang usaha sebesar 16.500.000 di kredit. Lalu pada tanggal 28 Februari, perusahaan melunasi utang tersebut. Jadi pada saat pembayaran, penjurnalannya adalah utang usaha terhadap kas sebesar 16.500.000. Nah, pajak masukan ini nantinya akan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Jadi kalau di akhir periode ternyata pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya adalah PPN yang masih harus dibayar oleh perusahaan. Nah, menyambung bahasan pajak yang tadi, jadi perusahaan itu juga punya kewajiban berupa utang pajak dari mekanisme pemotongan atau pemungutan. Nah, pemotongan itu contohnya ada di PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan juga PPh pasal 26. Nah, untuk PPh 21 untuk karyawan, tarifnya itu menggunakan pasal 17 UU PPh yang progresif. Tapi hati-hati bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP karena tarifnya akan dipotong 20% lebih tinggi. Untuk jurnal bagi pemberi kerja saat memotong gaji adalah mendebit beban gaji dan tunjangan, lalu mengkredit kas, utang PPh 21 dan juga biaya yang masih harus dibayar. Lalu bagaimana dengan PPh pasal 23? Ini dipotong atas dividen, bunga, royalti, atau jasa. Untuk batas penyetorannya maksimal tanggal 10 di bulan berikutnya. Uniknya, kalau di PPh 23 ini, pihak yang tidak punya NPWP tarifnya bakal melonjak 100% lebih tinggi dibandingkan yang punya NPWP. Nah, dan untuk tambahan sedikit mengenai PPh pasal 26, jadi ini tuh dipotong untuk wajib pajak luar negeri yang punya penghasilan di Indonesia dengan tarif final sebesar 20%. Nah, menarik banget tentang PPh 23 ini. Contohnya saat pembagian dividen PT Wisata senilai 200 juta rupiah. Dividen yang dibagikan ke PT Jaya dipotong PPh 23 sebesar 15% karena kepemilikannya kurang dari 25%. Sedangkan untuk PT Ancol dan PT Pembangunan, mereka bebas potongan PPh 23 karena kepemilikannya di atas 25%, sehingga bukan objek pajak. Nah, demikian presentasi video dari kelompok kami. Semoga penjelasan mengenai akuntansi perpajakan bagian kewajiban ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Kelompok 6, terima kasih Bu Diva. Kelompok 6, sukses! Yeay!